Halo, selamat siang Kang Mas Mbak Yus. Kembali lagi dengan saya Setio Pawestri di acara Mimbar Katolik. Semoga dengan kita selalu berdoa dan bersyukur, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan juga semakin beriman. Tentu saja sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu karena pada siang hari ini kami diperbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu melalui Mimbar Katolik. Tuhan, semoga dengan siraman rohani ini kami semakin diteguhkan dan semakin gigih dalam berdoa. Tuhan, tinggallah di dalam hati kami sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kang Mas Mbak Ayu, pada siang hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hatiku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Tuhan berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dari bacaan Injil Lukas tadi sangat menekankan pentingnya berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu, menggunakan perumpamaan tentang seorang janda yang gigih meminta keadilan kepada hakim yang lalim. Pesan utamanya dalam bacaan tadi bahwa jika seorang hakim yang tidak takut Tuhan pun akan mengabulkan permohonan si janda karena kegigihannya, betapa lebih lagi Tuhan, Bapa yang baik, akan mengabulkan doa orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Apalagi siang malam, kita tidak jemu-jemu berhenti berdoa. Seorang hakim yang tidak percaya akan Tuhan saja, dia bisa mengabulkan permohonan janda, meskipun dia tidak percaya akan Tuhan. Apalagi Tuhan yang sangat mencintai kita, tentu saja akan mengabulkan doa-doa kita yang sungguh-sungguh. Nah, Kang Mas Mbak Yu, pokok-pokok khotbah pada hari ini yaitu doa yang gigih adalah sebagai perumpamaan yang mengajarkan kita untuk berdoa secara terus-menerus sehingga jangan sampai putus asa bahkan ketika menghadapi kesulitan yang terasa tidak ada harapannya pun. Karena seringkali kita itu sebentar-sebentar sudah putus asa dan lupa akan Tuhan, lupa akan kekuatan sebuah doa. Kemudian poin yang kedua dalam khotbah pada hari ini adalah ketekunan janda dalam perumpamaan tadi bahwa ia terus datang kepada hakim yang lalim sekalipun tidak dihiraukan sampai akhirnya hakim itu mengabulkan permintaan untuk melawannya agar tidak terus mengganggu dia. Nah, Mas Mbak Yu, tentu saja
Dalam poin ketiga ini, kebaikan Allah kontras dengan hakim yang lalim. Allah digambarkan sebagai Bapa yang baik, yang pasti akan segera memberikan keadilan bagi umatnya yang berseru kepadanya tentunya. Ia yang tangguh, dan janda yang tangguh tadi juga sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu pula kita yang gigih dalam berdoa kepada Allah, kita akan menuai hasilnya atau indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan keajaibannya pada orang yang percaya dan gigih dalam berdoa. Orang yang gigih dalam imannya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Nah, untuk berikutnya, poin dari Injil Lukas ini yaitu menekankan bahwa iman yang tangguh sebagai akhir dari perumpamaan ini adalah pertanyaan retoris Yesus. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini menekankan pentingnya memiliki iman yang tangguh dan setia dalam menantikan kedatangannya kembali. Nah, siapa di antara Kang Mas Mbak Yu yang masih seringkali jatuh bangun dalam imannya? Melalui bacaan ini, kita juga semakin diteguhkan supaya tidak goyah dalam iman kita, dalam kesungguhan berdoa kita. Nah, dalam bacaan ini juga memiliki penerapan praktis dalam kehidupan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita menghadapi masalah, jangan cepat putus asa, tetapi teruslah berdoa dengan setia. Kemudian, percaya kepada kesetiaan Allah. Ingatlah bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan dan waktu yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Kemudian, kita juga dituntut untuk selalu mengembangkan iman yang teguh. Sehingga kita jaga agar iman kita tetap kuat di tengah kesulitan, seperti yang ditunjukkan oleh janda dalam perumpamaan yang ada dalam bacaan Lukas tadi. Dan juga mendoakan sesama. Kita dapat menerapkan ketekunan ini untuk mendoakan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat, agar Tuhan memberikan hikmat dan berkat kepada kita. Nah, itulah Kang Mas Mbak Yu, poin-poin penting yang dapat kita pelajari bersama dalam bacaan Injil Lukas. Mungkin di antara Kang Mas Mbak Yu tadi pagi sudah ada yang mendengarkan firman Tuhan ini melalui bacaan Injil di gereja. Nah, semoga bacaan pada mimbar Katolik ini, meskipun Kang Mas Mbak Yu sudah mendengarkan sabda Tuhan tadi pagi, bisa semakin menguatkan hati Kang Mas Mbak Yu dan juga menyirami hati Kang Mas Mbak Yu sehingga semakin teguh dalam iman, semakin gigih dalam mengembangkan imannya, sehingga ketika kita jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam kesulitan menghadapi kehidupan ini, kita benar-benar sungguh-sungguh menyandarkan hidup kita atau menyandarkan segala persoalan dalam diri kita itu kepada Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, mari kita hening sejenak, kita renungkan segala persoalan hidup kita dan dosa-dosa kita sehingga kita semua dapat menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita siapkan hati juga untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas siraman sabdamu pada siang hari ini melalui mimbar agama Katolik. Semoga kami semakin diteguhkan dalam iman dan mampu memupuk iman kami sehingga semakin dekat kepada Engkau. Tuhan, bimbinglah kami supaya sabar dalam berdoa dan juga sabar menanti waktu indahmu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami terang bagi sesama kami sehingga kami semakin berserah kepadamu dalam menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Kang Mas Wahyu, kembali lagi di acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dan juga kita semakin mampu menjadi teladan untuk sesama kita. Selamat siang, berkah dalam.